Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulana Ramadan, NIM 2024 1010 1003 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 dan 5, yaitu tentang classification tree, dengan tugasnya yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wide, Indian diabetes, breast cancer. Hitunglah akurasinya berdasar confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Baik, di sini yang dilakukan pertama itu mengimport modul-modul yang diperlukan. Itu seperti NumPy, menggunakan Pandas, menggunakan Matplotlib. Matplotlib di sini itu yang digunakan itu dari modul Matplotlib ini yaitu PyPlot dengan di alias itu PLT. Kemudian di sini juga menggunakan modul Sclern. Sclern di sini yang pertama itu untuk mengimport dataset yang akan digunakan. Kemudian untuk mengimport tree. Terus kemudian di sini Sclern.model selection import train test split. Di sini untuk men-split dataset untuk nantinya value dari dataset itu akan di-split. Kemudian ada from Sclern matrix import confusion matrix. Di sini untuk ketika nanti data atau value-nya sudah di-split agar tetap di tempatnya seperti itu. Kemudian from Sclern.tree import decision tree classifier. Di sini untuk menampilkan atau mengklasifikasikan dari tree-nya ini, dari yang atas ini. Jadi dia akan menampilkan tree pohon dari matriksnya itu. Kemudian from Sclern.matrix di sini itu import akurasi skor untuk menghitung akurasi skor dari prediksi yang telah dilakukan. Kemudian from Sclern.datasets import load wine. Di sini dataset load wine. Kemudian sama di bawahnya ini juga dataset dari breast cancer. Seperti itu. Kemudian yang pertama di sini data wine. Di sini memproses yang data wine terlebih dahulu. Pertama itu membuat variabel yaitu namanya dfwine dengan memanggil load wine yang sudah sebelumnya dipanggil di atas ini. Load wine ini kemudian dari load wine ini dimasukkan ke dalam data frame atau dibuat data frame menggunakan Pandas dengan variabel wine seperti ini. Kemudian di sini saya menampilkan itu feature name, kemudian memanggil variabel yang di atas dengan feature names-nya, atau di sini bisa disebut dengan nama kolom seperti itu. Kemudian print feature shape atau wine shape di sini menampilkan dari data frame itu shape-nya berapa kali berapa seperti itu. Kemudian print dataset di sini wine head ini untuk menampilkan indeks 5 pertama dari 0 sampai 4 seperti itu. Jika dijalankan dengan seperti ini. Nah, feature name di sini future atau feature name dari datasetnya itu atau kolomnya seperti itu. Kemudian feature shape di sini ada 178 baris dengan 13 kolom. 13 kolom itu ya ini. Dari feature name ini ada 13 seperti itu. Nah, baik di sini jadi terus yang dataset ini ada 178 baris harusnya ke bawah. Namun karena di sini wine head jadi ditampilkannya 5 indeks pertama itu 0 sampai 4 seperti itu. Kemudian di sini dari wine values dengan variabel A di sini. A ini untuk mengambil values atau untuk menampung variabel untuk menampung value
dari eh, dari dataset yang dari wide ini. Kemudian yang B ini DFY target, maksudnya ini dia mengambil kalau kita bicara itu kelasnya atau kolomnya seperti itu. Jadi kelasnya itu ditampung dalam variabel B ini. Jadi A untuk values dan B ini untuk target. Kemudian di sini untuk lanjut di sini ada beberapa variabel yaitu train 1, AT1, beli train 1 sampai ke 3 dengan test size-nya itu berbeda dengan memanggil modul yang sudah dipanggil di atas itu train test split untuk men-split data dengan test size-nya yang sudah dari soal itu 20%, 30%, dan 40%. Dengan di sini sudah memanggil variabel AB yang sudah sebelumnya di declare di sini. Kemudian random state ini untuk agar supaya value-nya itu tidak rancu seperti itu. Kemudian di sini variabel classy ini memanggil decision tree classifier. Kemudian setelah classy ini membawa decision classifier ini membawa modul ini. Jadi modul ini di-combine atau dimasukkan di combine atau disinkronkan dengan random state ini, dimasukkan ke dalam classy dengan di dalam variabel classy. Kemudian di sini classy fit ini untuk menampung value dari data training. Jadi di sini untuk menampung classy fit ini untuk menampung data training dari itu. Kemudian di sini ada 3 juga. Di sini ada variabel pred yaitu prediction. Variabel prediction di sini ada 1, 2, 3. Di mana ya 1, 2, 3 ini sesuai dengan yang tadi test size-nya itu. Seperti itu. Di sini prediction 1 yaitu yang classy tadi itu dot predict, yang dimana ini dot predict ini merupakan fungsi dari modul untuk memprediksi keakuratannya itu dengan menggunakan data testing di sini dengan attest dengan variabel yang di atas ini itu yang untuk variabel data testing seperti itu. Kemudian di sini untuk menampilkan print data test 20%. Jadi setelah di split maka value-nya akan jadi seperti ini. Kemudian plot tree di sini ini untuk menampilkan atau menampilkan atau membuat decision tree dari yang plot wine ini. Jadi di sini untuk menampilkan tree, kemudian di sini text wrap ini dengan mengekspor teksnya dari variabel classy yang di atas ini. Maka akan muncul seperti ini. Nah, baik. Jika feature 12 kurang dari 760 dan feature 6 kurang dari 1,27, feature 10 kurang dari 1,0, maka bisa diprediksi itu termasuk dalam kelas 2. Jika feature 10 lebih dari 1, maka dia bisa masuk ke dalam kelasnya itu kelas 1 seperti itu. Sama ini sampai ke bawah. Jadi di sini ini merupakan kelasnya yang dimana penjelasannya ini ada di sini. Seperti dia masuk kelas 2 atau kelas 1. Jadi dari tabel maksud saya dataset point itu diprediksi jika
kurang atau lebih dari nilai sekian ini, maka masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Begitu. Nah, jika ditampilkan ke dalam decision tree maka akan muncul seperti ini dan tampil tree seperti ini. Kemudian di sini untuk menampilkan akurasi yang dimana data tes di sini confusion matrix yang harusnya di sini kan 800 ini sudah tepat, namun kemudian jika yang di bawah ini 2 11 2 yang dimana harusnya nilai 2 yang kanan kiri ini itu harus berada di 11 ini juga. Jika ingin itu akan 100% maka harus seperti itu. Dan ini yang di terakhir ini di indeks kedua itu nilai harus berkumpul di indeks kedua seperti itu. Maka akurasinya baru bisa 100%. Maka di sini hanya 0,7 seperti itu. Kemudian menggunakan data tes yang 30%. Menggunakan data tes yang 30% di sini. Di sini ditemukan akurasinya itu 0,83. Jadi sekitar 83%, begitu tidak sampai 100%. Di mana di sini membuat lagi atau tadi seperti yang di atas classy predict dengan memanggil data tes 3 sesuai dengan persenannya itu yang di atas tadi dengan confusion metric di sini di mana B tes 3 dan A prediksi 3 memanggil parameternya itu B tes 3 data testing 3 kemudian data prediction dari yang sudah dideklarasi di sini. Dengan di sini kemudian untuk menampilkan akurasi skornya. Pencapaian 40%, 40% ini itu 0,86 sekitar atau 86%. Seperti itu. Kemudian yang data breast cancer langkah-langkahnya sama seperti di atas. Namun yang membedakan itu value-nya dari breast cancer. Breast cancer di sini terdapat 569 baris dengan 30 kolom. Yaitu kolomnya ini dari feature name ini. Min radius, min texture, min perimeter, min area. Jadi seperti itu. Di datasetnya kurang lebih seperti ini. Dengan 5 row 30 kolom. Yang ini akan yang ditampilkannya ini 5 kali 30. 5 row 30 kolom. 5 baris 30 kolom yang ditampilkan. Sebenarnya ini ada 569 row atau baris dengan 30 kolom. Dengan sama yang halnya di atas. Di sini untuk menampung value, di sini untuk menampung kelasnya atau feature-nya. Kemudian di sini split datanya. Kemudian ketika dijalankan maka sama halnya di atas, maka value-nya akan masuk ke kelasnya masing-masing seperti itu. Sama dengan random state-nya itu 100. Kita ditampilkan seperti ini. Dengan feature 27, jika feature-nya 27 maksud saya kolomnya itu 27 kurang dari 0,14, juga feature 13 kurang dari 36,47, feature 27 kurang dari 0,13, feature 21 itu kurang dari 32,10, maka dia masuk ke kelas 1. Jika tidak dengan cara di atas, maka dia masuk ke kelas 0 seperti itu. Di sini yang membedakan itu di sini hanya kelas 0 dan 1, tidak ada kelas 2 seperti itu. Kemudian di sini ditampilkan tree decision tree yang dari atas ini. Jadi seperti ini decision tree dari breast cancer dataset ini. Kemudian
di sini untuk menampilkan data tes, yaitu 20% untuk mengecek akurasi. Dari data tes 20% itu sekitar 92%, 30% itu 91% akurasinya, dan data tes 40% itu sekitar 92%. Yang 40% ini akurasinya bisa dibilang sama dengan yang data tes 20%, seperti itu. Kemudian yang terakhir data PIMA Indian diabetes ini di sini bedanya yang tadi dari breast cancer dan road wine itu datasetnya itu mengimport, tapi yang di sini kita maksudnya saya itu mengupload manual dari CSV diabetes ini. Tadi jalannya dan seperti ini. Nah, jadi dari Pandas ini mengerit CSV. Kemudian untuk menampilkan, kemudian di sini saya menampilkan datasheet dari diabetes ini seperti ini. Dengan datasheetnya ini 768 baris dan 9 kolom seperti itu. Jadi 9 kolomnya ini pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, sampai ke BMI seperti itu. Diabetes sampai ke outcome, karena ada 9 kolom di sini. Sama halnya dengan di atas, yaitu untuk menampilkannya sama di sini untuk menampung value dan juga feature-nya. Dan di split, kemudian ditampung lagi nilainya. Maka setiap value-nya itu dipisah ke dalam kelasnya masing-masing seperti itu. Kemudian di sini untuk menampilkan decision tree-nya. Jadi di sini untuk menampilkan decision tree-nya sampai ditemukan decision tree seperti ini. Dan juga di sini akurasi skor. Jadi 20% itu menggunakan data tes 20% itu sekitar 69%, 30% itu sekitar 70%, dan 40% itu 72%. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.